semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak tumis sawi tempe udang rebon. Rasanya pedas, gurih, sedap banget dan bikin nambah makannya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga simpel. Ini sangat cocok untuk menu harian. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan tempe yang satu papan kecil ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja tempenya mau seberapa. Kemudian dipotong-potong agak tipis seperti ini, tapi jangan terlalu tipis. Kemudian potong memanjang seperti kita kalau mau membuat orek tempe ya. Oke, sekarang sisihkan. Saya juga menggunakan udang rebon yang ukuran kecil. Ini saya sudah cuci bersih ya, dan ini saya menggunakan yang tawar ya teman-teman, bukan udang rebon yang asin ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan sawi hijau. Ini saya menggunakan 3 pohon, sudah saya cuci per lembar ya. Kemudian dipotong memanjang aja seperti ini, atau disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbunya, ini ada bawang putih yang 4 siung, ini nanti akan saya haluskan. Kemudian bawang merah, ini saya gunakan lebih banyak bawang merahnya. Ini sama ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan cabai rawit merah, cabai keriting, dan juga cabai rawit hijau. Semuanya dicampur saja seperti ini dan dipotong kecil-kecil. Kemudian juga ada 2 butir kemiri, ini boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender atau mau diulek juga boleh ya. Ini saya gunakan blender untuk menghaluskannya, dan tambahkan minyak goreng secukupnya dan haluskan. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah keriting, saya iris serong-serong, ini nanti untuk mempercantik warnanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita goreng dulu tempenya. Untuk tempe ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan, tapi tidak terlalu kering ya teman-teman ya. Kalau sudah warnanya kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Oke, sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi, karena tadi saat menghaluskan bumbunya sudah menggunakan minyak goreng. Ditumis sampai bumbunya matang. Ini sudah matang dan minyaknya juga sudah keluar ya. Sekarang masukkan udang rebonnya, kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, ini sudah berubah warna, udangnya sudah matang, bumbunya juga. Sekarang masukkan sayuran sawinya, kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sawinya, kemudian aduk kembali, masak sampai sawinya setengah matang dulu. Nah, ini sudah setengah matang, kita bisa masukkan tempenya, masukkan juga cabai yang sudah diiris tadi ya, tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Gula pasirnya ini kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah matang, rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya juga sangat harum. Ini benar-benar sangat enak banget, cara membuatnya pun sangat mudah ya. Oke teman-teman, tumis sawi, tempe, dan udang rebon sudah siap untuk disajikan. Dinikmatin bersama nasi putih hangat. Ini sudah sangat enak banget, udah nggak perlu lauk lagi ya, sama ini aja sudah cukup. Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya mau memasak tumis kacang panjang, bakso, dan juga telur ya. Kebetulan saya masih ada stok kacang panjang di kulkas. Jadi kacang panjangnya ini nampak sudah tidak begitu segar ya teman-teman, tapi masih bisa dipakai. Ini sudah saya potong-potong, kemudian saya akan sisihkan dulu. Kemudian juga saya menggunakan 6 butir bakso. Ini baksonya homemade ya.
Bakso yang saya gunakan ini bakso sapi ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso sapi, adanya mungkin bakso ikan atau bakso ayam, silahkan ya. Ini saya potong tipis-tipis seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian saya akan pecahkan 1 butir telur, kemudian dikocok lepas seperti ini. Oke, sekarang kita akan sisihkan dulu. Siapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel saja ya, cukup diiris-iris saja. Ada 4 siung bawang putih, diiris tipis seperti ini. Kalau mau digeprek, dicop atau mau diulek silahkan ya, tapi saya masaknya yang simpel saja dan yang cepat. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Ini bawang merahnya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau gede-gede bisa menggunakan 3-4 siung. Kemudian ada cabai merah keriting, ini diiris serong tipis-tipis seperti ini. Kemudian juga ada cabai rawit ya, untuk pedasnya ini saya cuman menggunakan 4 aja. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip, cukup gunakan cabai merah keriting saja. Oke teman-teman, sekarang siapkan penggorengan. Kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau bawang putih, bawang merahnya sudah layu, bisa kita masukkan irisan cabenya. Kemudian ditumis sampai layu dan kita sisihkan di tepi penggorengan. Kemudian kita akan mengorak-arik telurnya ya teman-teman. Jadi ini biar sekali jalan ya, biar cepat masaknya. Kalau bawahnya sudah kaku, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Ini teksturnya akan saya bikin agak gede-gede ya teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Dan ini telurnya sudah matang ya teman-teman, sudah tidak berair seperti ini. Bisa kita campurkan bawang merah, bawang putih dan juga cabai, kita tumis kembali. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita masukkan kacang panjangnya, diaduk-aduk sebentar. Kalau mau cepet, kacang panjangnya ini bisa direbus terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang tambahkan sedikit air. Masak sampai kacangnya empuk atau matang, atau mungkin teksturnya mau setengah matang juga silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau kacangnya sudah matang, bisa kita masukkan baksonya. Kemudian aduk kembali sampai rata, sambil terus dimasak. Oke, sekarang akan saya bumbuin. Ini saya kasih kurang lebih 1 sendok makan saus tiram, kemudian setengah sendok makan kecap asin, kemudian garam sedikit saja karena tadi sudah menggunakan kecap asin. Kemudian juga ada kaldu jamur, atau bisa diganti dengan penyedap yang lainnya ya, yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini sudah pas rasanya ya teman-teman. Sayurannya juga sudah matang. Sekarang akan saya matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman, sangat cepat bukan cara memasaknya, dan ini juga sangat enak banget. Sangat cocok untuk menu harian atau untuk sarapan juga oke ya, karena masaknya cepat, praktis, dan yang pasti bahannya juga mudah untuk didapatkan. Untuk bahannya, ini saya menggunakan wortel ukuran kecil ya, 1 buah saja, diiris tipis-tipis seperti ini, lalu diiris memanjang korek api, kemudian diiris kecil-kecil ya, kecil banget ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah, sisihkan dulu,
Kemudian ada kol, ini saya menggunakan sedikit ya, hanya 3 lembar saja, dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kolnya diiris agak tipis ya teman-teman. Kalau sudah bisa disisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang ukurannya sedang, ini sama ya, diiris tipis-tipis, jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kalau sudah diiris semua bisa disisihkan. Kemudian saya menggunakan 2 buah sosis sapi. Ini sosis sapi sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian diiris lagi kecil-kecil. Kalau di rumah tidak ada sosis sapi, adanya sosis ayam silahkan ya, atau adanya kornet juga boleh ya, silahkan saja. Oke, kalau sudah diiris semua sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, ukurannya besar dan kecil ya, campur. Kemudian diiris kecil-kecil atau bisa juga dicacah. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada 2 siung bawang putih, ini sama ya, diiris tipis-tipis, kemudian diiris kecil-kecil atau dicincang juga boleh ya. Kalau teman-teman tidak suka bawang putihnya ini bisa di skip. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini diiris tipis-tipis, serong seperti ini ya. Kalau mau diiris bulat juga boleh, disesuaikan selera saja. Kalau untuk anak-anak tidak suka pedas, cabainya bisa di skip ya. Oke, selanjutnya pecahkan 5 butir telur ukuran besar. Kalau ukuran kecil gunakan 6 butir. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian dikocok lepas seperti ini sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata bisa kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini saya menggunakan protein sedang. Kemudian tambahkan susu UHT sebanyak 50 ml. Ini untuk melembutkan telurnya nanti ya. Jadi kalau dikasih susu itu telurnya jadi lembut, enak banget. Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa kita masukkan sayurannya. Masukkan semua. Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau mau dikoreksi rasa silahkan ya teman-teman, nanti kalau misalnya masih kurang gurih bisa ditambahkan lagi garamnya. Nah, untuk adonan telurnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan dadar telurnya. Siapkan teflon, ini sudah saya olesin dengan minyak goreng. Kemudian ambil 1 centong, kemudian diratakan ya, jangan terlalu tebal. Ini pinggir-pinggirnya saya tambahin lagi. Oke, ini cukup ya. Nah, ini kita masak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Kalau bawahnya sudah tidak basah seperti ini, tapi atasnya masih basah, ini bisa kita langsung gulung seperti ini ya teman-teman. Jangan nunggu bawahnya kering, nanti kalau bawahnya sudah kering akan susah untuk digulung. Kemudian tambahkan setengah sendok makan minyak goreng ya untuk mematangkan telurnya. Kemudian dibalik ya teman-teman. Untuk memasak telur ini dari awal sampai matang itu menggunakan api kecil ya, apinya tidak berubah. Kalau sudah matang bisa diangkat. Lanjut kita dadar telur yang berikutnya ya. Ini sama ukurannya, saya pakai 1 centong ya. Kemudian diratakan. Nah, ini bawahnya sudah tidak basah, saya langsung gulung saja seperti ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan minyak goreng atau bisa 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian dibalik-balik ya teman-teman, masak sampai telurnya matang dan padat. Kalau telurnya sudah padat seperti ini berarti telurnya sudah matang, bisa kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonan telurnya habis. Oke, inilah hasilnya. Telur sudah didadar semua ya, hasilnya jadi banyak. Sekarang akan saya potong, saya perlihatkan ke teman-teman ya hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat
Ini telurnya benar-benar matang sampai dalam ya, dan ini benar-benar lembut banget, enak banget. Akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar sangat enak, gurih, telurnya lembut, pokoknya enak banget ya. Silahkan nanti dicobain. Ini warnanya sangat cantik, cara membuatnya sangat mudah, nggak pakai ribet, nggak perlu dikukus, rasanya mantap bener. Bisa untuk lauk menu sehari-hari atau untuk bekal anak sekolah. Oke teman-teman, ini yang pertama saya akan merebus telurnya dulu. Ini saya gunakan 6 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman ya. Boleh lebih dari 6 butir. Rebus telurnya sampai matang. Dan ini hasil telur yang sudah direbus ya teman-teman. Sudah saya kupas juga. Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk telurnya ini. Kemudian untuk bahan yang kedua, ini saya menggunakan labu sawah. Kalau di tempat saya namanya labu sawah ya, kalau di tempat teman-teman apa namanya? Dan ini saya beli seharga 5.000 ya. Kalau di tempat saya tuh labu seperti ini agak lumayan mahal ya. Kalau di kampung ini sangat murah sekali. Mungkin hanya 2.000 atau 1.500 ya kalau ukuran kecil seperti ini. Dan ini dikupas dulu kulitnya. Ini kulitnya agak keras ya teman-teman. Oh ya teman-teman, labu sawah ini selain untuk sayur, ini bisa buat lalapan ya, direbus, dicocol sama sambal. Ini juga sangat enak sekali. Dan ini saya ambil bagian dagingnya saja. Untuk bagian tengah ini saya tidak gunakan, meskipun ini masih muda ya, tapi saya gunakan yang bagian daging pinggirnya saja. Kemudian diiris memanjang seperti ini, atau bisa kotak-kotak juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah, bisa pindah ke mangkok dan selanjutnya cuci sampai bersih ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 6 siung bawang putih, ukurannya besar ya. Ini dipotong-potong dulu ya teman-teman. Kemudian juga ada bawang merah. Jumlah bawang merah ini lebih banyak dari bawang putih ya. Dan ini juga saya potong kecil-kecil seperti ini, biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja. Untuk kunyit ini bisa dibakar, bisa tidak ya. Kemudian kencur, ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Untuk kencurnya ini harus ada karena bikin sedap ya. Kemudian ada 4 butir kemiri. Untuk kemiri ini saya tidak sangrai ya, karena tidak sempat ya teman-teman. Sudah buru-buru masaknya, jadi nggak sempat saya sangrai. Kemudian ada cabai ya, ini sudah saya siapkan cabai yang sudah direbus. Saya menggunakan cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk cabai merah keritingnya ini saya menggunakan 4 buah saja ya. Kemudian ada terasi, ketumbar, dan juga lada. Oke, sekarang kita akan haluskan. Ini semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Ini boleh menggunakan blender, boleh menggunakan ulekan ya. Kemudian tambahkan minyak dan haluskan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, teksturnya halus banget. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 1 batang serai. Ini sudah dimemarkan, kemudian ditali simpul seperti ini. Kemudian juga ada lengkuas, ini sekitar 1 ruas ya. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Ini sudah saya cuci bersih semua. Oke, sekarang siapkan panci, beri sedikit minyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini kita tumis ya sampai bumbunya itu harum, berubah warna, dan juga matang ya pastinya. Masukkan juga bumbu cemplungnya. Kemudian tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya, dan ini aromanya juga sudah keluar, warnanya sudah berubah cantik seperti ini. Ini benar-benar sangat harum ya teman-teman. Kalau bumbunya harum gini dijamin kuahnya itu bakal sedap banget ya. Oke, sekarang masukkan air ya, ini dikira-kira saja. Karena nanti saya menggunakan santan instan, jadi ini saya kasih airnya agak banyak ya. Dan ini sudah mendidih, bisa kita masukkan labunya.
masukkan juga telur. Sekarang tambahkan garam, kaldu jamur. Teman-teman kalau suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Dan ini saya masukkan 2 bungkus santan instan. Mereknya bebas ya, boleh apa saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Rasanya pasti lebih gurih lagi kalau menggunakan santan yang segar. Karena ini saya masaknya praktis, jadi saya menggunakan santan instan saja ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masak sampai mendidih kuahnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang garam bisa ditambahkan lagi ya. Dan ini sayurannya juga sudah matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya tambahkan 1 sendok makan bawang goreng. Kemudian masak lagi sampai kuahnya ini mendidih tanak. Kalau sudah matang bisa kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan ya. Untuk memasak sayur lodeh labu tahu ini sangat cepat sekali prosesnya, karena labunya juga cepat matang ya teman-teman. Dan ini aromanya benar-benar sangat harum, kuahnya tuh sedap banget. Ini bisa dinikmatin bersama nasi putih, bisa juga untuk sayur lontong ataupun ketupat ya. Ini sangat enak banget pokoknya. Dan ini juga menu yang sederhana, praktis karena lauk dan sayur sudah jadi satu. Dan ini saya tambahkan lagi ya bawang gorengnya biar makin mantap aromanya. Oke teman-teman, sayur lodeh labu dan telur siap untuk disajikan. Sangat mudah bukan? Silahkan nanti dicobain ya. Kali ini saya memasak tumisan campur-campur yang sangat enak banget. Ini sudah saya siapkan sawi putih, ini sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel, ukurannya tidak terlalu besar ya. Dan ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, agak tipis ya teman-teman, nanti biar cepat matang. Kalau sudah dipotong-potong semua bisa kita sisihkan. Bahan yang berikutnya ini saya menggunakan tahu putih sebanyak 3 buah ya, ukurannya sedang. Ini dipotong sesuai selera saja. Ini saya potong menjadi 9, ada yang 12. Kemudian juga saya menggunakan tauge, ini kurang lebihnya 1 genggam ya. Saya beli 2000, saya bagi 2. Kemudian ada 2 butir telur. Ini nanti kita akan dadar ya. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis-tipis kemudian dirajang seperti ini, atau bisa dikeprek atau dicop kasar ya. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Ini bawang merahnya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah cabai merah besar. Ini diiris serong tipis-tipis seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak ada cabai merah besar, bisa diganti dengan cabai merah keriting. Jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah ya. Bagi teman-teman yang tidak suka pedas, cabai rawit merahnya ini bisa di skip. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Kita beri sedikit minyak, kita dadar dulu telurnya. Kalau bawahnya sudah kaku, bisa kita kacau seperti ini, tapi jangan terlalu halus ya. Ini bikin teksturnya agak kasar seperti ini. Oke, kita sisihkan ya. Ini belum matang, kita sisihkan dulu biar cepat. Kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya di sebelah sisi telur ya teman-teman. Ini biar masaknya cepat saja. Sambil menunggu telurnya matang, kita tumis bawang putih, bawang merah sampai layu. Kemudian masukkan juga irisan cabai. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu.
Ini telurnya sambil dibalik-balik juga ya teman-teman, biar matangnya merata. Oke teman-teman, ini telurnya sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat dulu. Dan kita lanjut untuk menumis bawang putih, bawang merah, dan juga cabai ya. Ini sudah mulai layu seperti ini dan aromanya sudah harum. Sekarang masukkan wortelnya. Ini kita tumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya. Tambahkan air. Ini dikira-kira saja airnya untuk mematangkan wortel. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan sawi putih. Oke, sekarang kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita masukkan tahunya. Ini tahu dimasukkan setelah wortel juga boleh, setelah sawi putih juga boleh ya, disesuaikan selera aja. Kita masak sampai sayurannya ini matang ya teman-teman. Dan yang terakhir ini kita bisa masukkan tauge dan juga telur. Kalau tauge dan telur sudah masuk, ini dimasak sebentar saja, kita aduk-aduk dulu. Oke, sekarang kita bumbuin. Untuk bumbunya ini cukup sederhana saja, garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur, atau boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, apa aja boleh. Sekarang saya cicipin. Nah, ini kurang asin dikit ya teman-teman, saya tambahkan garam dulu ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata, dan ini sudah matang. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat enak, dan ini tidak amis ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, nutrisinya juga komplit ya, ada protein, ada vitamin, dan rasanya yang pasti enak banget. Anak-anak juga suka. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya yang pasti ini daging sapi ya. Saya gunakan 500 gram. Ini tidak murni daging sapi yang bagus ya, ini ada lemaknya. Sengaja lemaknya ini tidak saya buang ya teman-teman, biar rasanya lebih gurih. Kemudian ini saya potong dengan ketebalan setengah sampai 1 cm. Pokoknya disesuaikan selera masing-masing saja untuk potongannya ya. Mau dibuat tipis-tipis lebar juga nggak apa-apa, silahkan saja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, kita bisa pindah ke dalam piring atau ke dalam mangkok. Lalu tambahkan setengah sendok makan soda kue, kemudian ratakan. Fungsi dari soda kue ini untuk mengempukkan daging ya teman-teman. Jadi ini dimarinasi dengan soda kue sampai tercampur rata seperti ini. Kita tutup menggunakan plastik wrap. Kemudian ini nanti kita masukkan ke dalam kulkas, diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita bisa keluarkan dari kulkas dan kita buka tutup plastiknya. Selanjutnya daging yang sudah dimarinasi dengan soda kue ini harus kita bersihkan, kita cuci sampai berkali-kali ya. Ini harus benar-benar bersih teman-teman, biar nanti tidak terasa soda kuenya. Kalau masih terasa soda kuenya, rasanya pasti tidak enak banget ya. Jadi lebih baiknya dicuci menggunakan air mengalir ya teman-teman. Kalau saya ini tidak saya gunakan air mengalir, tapi saya bilas sampai berkali-kali ya, sampai benar-benar tidak ada aroma soda kue ataupun rasa soda kuenya. Jadi benar-benar harus sampai bersih ya.
Dan cara mengempukkan daging dengan soda kue ini menurut saya lebih efektif ya, karena dagingnya juga tidak hancur. Meskipun kita marinasi selama 20 ataupun 30 menit, itu dagingnya benar-benar empuk. Empuknya itu bukan empuk hancur dan rasanya tidak enak, enggak, dagingnya tetap rasanya enak sekali. Oke teman-teman, sekarang kita lap ya, dagingnya ini kita lap dengan menggunakan tisu makan atau tisu dapur ya. Ini saya menggunakan tisu dapur. Ini untuk mengurangi kadar airnya ya teman-teman. Kita lap sampai benar-benar nggak ada air yang netes ya. Ini juga sangat mempengaruhi untuk proses memasaknya nanti. Kalau sudah, bisa kita sisihkan. Sekarang untuk bahan kedua, ini ada kemangi ya. Saya menggunakan 4 ikat kemangi. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan, bumbunya saya potong-potong lebih dulu ya, biar nanti proses menghaluskannya lebih mudah ya. Kemudian bawang merahnya juga sama ya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini saya gunakan bawang merahnya lebih banyak. Kemudian juga ada kemiri. Kemirinya sama ya, dipotong-potong. Kemudian juga ada kunyit. Ini kunyitnya saya pakai 1 cm saja. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini saya potong-potong juga. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian juga ada cabai merah rawit ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Selanjutnya akan saya haluskan menggunakan blender dan saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini seperti biasa ya, ada serai yang sudah dimemarkan kemudian diikat, daun jeruk 2 lembar, kemudian 2 lembar daun salam, kemudian lengkuas dan juga jahe. Ini nanti saya geprek. Oke, selanjutnya kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tanpa penambahan minyak lagi ya, karena tadi menghaluskannya menggunakan minyak. Tumis bumbunya sampai harum atau matang ya, dan baunya sudah tidak langu lagi. Kalau sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan dagingnya. Kemudian ditumis dagingnya ini sampai berubah warna tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman. Jangan sekali-sekali teman-teman menambahkan air di saat warna dagingnya masih merah seperti ini ya. Dan ini saya tumis dagingnya ini kurang lebih 3-5 menit ya. Kalau dagingnya sudah berubah warna dan sudah keluar minyaknya seperti ini, bisa kita tambahkan airnya. Ini saya tambahkan air kurang lebih 3/4 gelas ya, jadi 1 gelas kurang sedikit. Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang akan saya tutup ya, biar cepat empuk. Setelah dagingnya empuk dan ini airnya masih ada ya teman-teman, airnya sudah menyusut seperti ini. Ini pas banget ya, ini tidak saya tambahin air lagi ya, jadi air yang 3/4 gelas tadi sudah cukup untuk merebus dagingnya. Kemudian tambahkan garam, gula pasir dan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan ini saya tambahkan 1 buah tomat, tadi tidak saya sebutkan ya. Ini bisa di skip kalau teman-teman tidak suka. Aduk-aduk sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan proses yang terakhir, ini saya tambahkan kemanginya. Kemudian diaduk lagi sambil terus dimasak. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih fresh, ini diaduk sebentar saja, kemudian matikan kompornya ya. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih matang, bisa agak lama ngaduknya. Dan ini sudah saya cicipin, rasanya juga sudah pas.
Hasilnya mantap bener nih teman-teman, rasanya sangat enak, pedas, gurih, pokoknya sedap banget ya. Dan ini saya tuang ke piring saji. Warnanya cantik, dagingnya juga empuk ya, rasanya tuh enak banget. Dan inilah hasilnya, rica-rica daging sapi kemangi. Sekarang akan saya cobain menggunakan nasi ya teman-teman. Saya akan kasih tahu ke teman-teman semua seperti apa empuknya daging ini ya. Teman-teman bisa lihat ini benar-benar sangat empuk banget dagingnya, dan bumbunya juga sangat meresap pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya tuh sangat enak banget, pedas, gurih, sedap banget, dan seger dari tomatnya ya. Bener-bener recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya, resepnya sangat mudah, simpel, dan juga cepat masaknya. Silahkan juga dipraktekkan tips dari saya, semoga bermanfaat dan juga bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.